Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Cipanas TV yang berbahagia, mengawali perjumpaan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kudrat dan irodatnya pada hari ini kita bisa bertemu, bisa saling memberikan manfaat di kesempatan yang sangat mulia ini di pertengahan bulan Rajab, yang tentunya harapan kita mudah-mudahan di bulan Rajab tahun ini kita semakin berkah dalam segala aspek kehidupan. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kehadirat penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita sekalian. Tentunya kita sangat mengharapkan di dalam kehidupan kita senantiasa mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita berbahagia, hidup kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Tentunya bukan cuma di dunia saja, kita juga ingin mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Sebagaimana doa yang selalu disampaikan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan kita senantiasa dijaga dari siksaan api neraka. Itu doa sebagai ungkapan pengharapan kita. Semua manusia tentunya sama, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Kata Nabi, arba'un man utiyahunna faqad utiya khairal dunya wal akhirah. Ada 4 amalan. Barang siapa yang mampu mengamalkan yang 4 perkara ini, maka pasti Allah akan memberikan kebaikan, kebahagiaan dunia, kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, lisanun dzakirun, orang yang senantiasa lidahnya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya mengingat. Tentunya yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan hati. Yang mengingat Allah adalah hati, tapi dihantarkan oleh lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah. Bisa kalimat Asmaul Husna, Ismul A'dham, atau bacaan-bacaan Al-Quran, kalimat tasbih, dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat ungkapan yang menghantarkan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita membaca Al-Quran setiap hari, setiap saat, itu juga merupakan sarana untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qalbun syakirun, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Negara kita begitu kaya. Negara kita adalah negara besar. Kekayaan melimpah ruah. Saudi Arabia yang disebutkan sebagai negara kaya, mereka hanya punya kekayaan minyak sama korma. Sementara Indonesia, kita punya minyak melimpah ruah, punya perak, uranium, batu bara, termasuk emas.
Emas kita, subhanallah, di Freeport puluhan ton setiap hari diangkat. Itu kekayaan alam Indonesia yang dimiliki oleh negara kita. Belum kekayaan laut, ratusan ton diangkat oleh para nelayan. Belum juga kekayaan hutan. Begitu hebat, begitu melimpah ruah. Negara kita adalah negara kaya. Tapi pertanyaan kita, kenapa negara kita ini tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya? Banyak masyarakat kita yang hidup terlantar, di bawah garis kemiskinan, anak-anak yang tidak mampu bersekolah tinggi. Sementara di negara yang lain seperti negara Saudi Arabia, itu negara kecil. Luas pulaunya mungkin hanya sebesar Pulau Jawa. Kekayaannya cuma punya korma, cuma punya minyak, ya, ditambah oleh devisa penghasilan haji dan umroh. Tapi mereka mampu mensejahterakan masyarakatnya, mampu memberikan pendidikan yang baik kepada penduduknya. Mereka gratis, mereka berobat pun gratis. Kenapa kita tidak mampu? Tentunya jawabannya bahwa kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebaik-baiknya. Maka Allah memberikan peringatan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi kalau engkau mengingkari atau kufur atas nikmatku, tunggulah azab kami yang maha pedih. Maka di saat ini Indonesia digoncang oleh banyak bencana, digoncang oleh banyak musibah di mana-mana. Inilah mungkin akibat kita, bangsa ini, khususnya umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya, tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada bangsa kita. Jadi kalaulah kita ingin hidup senang, hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, wa qalbun syakir, bersyukurlah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa badanun alal bala'i sabirun. Ketika kita mendapatkan musibah, bencana yang begitu bertubi-tubi, maka hendaklah kita bersabar. Bersabar bukan berarti diam. Kita introspeksi. Gitu. Apa penyebab datangnya musibah yang bertubi-tubi ini? Baik musibah yang berkepanjangan, COVID-19 yang belum ada akhirnya, ditambah musibah alam, gempa bumi, longsor di mana-mana, banjir bandang, ditambah musibah sosial, banyak anak-anak yang tawuran, geng motor, saling membunuh, banyak korban berjatuhan. Belum korban narkoba, pejabat juga ikut-ikutan mengundang bencana dengan korupsi uang rakyat, yang seharusnya disampaikan kepada rakyat sebagai bentuk bantuan, ini malah dinikmati oleh para oknum-oknum pejabat. Nah, tentunya ini harus kita sikap bersama. Musibah banyak terjadi, kita harus bersabar dengan cara kita terus mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sabar terbagi tiga. Pertama sabar ala ta'at, yang kedua sabar alal maksiat, yang ketiga sabar alal musibah. Kita tingkatkan taat kepada Allah, itu pun harus diiringi dengan kesabaran. Kita sholat, kita berpuasa, kita melakukan berbagai kebaikan, tentunya harus disertai dengan penuh kesabaran. Kemudian sabar alal maksiat, kita ini banyak maksiat di mana-mana. Kita harus berusaha menjaga diri, menahan diri untuk tidak bermaksiat. Itu pun butuh kesabaran. Kemudian negara kita dilanda banyak bencana, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Insya Allah, wa basyiri sabirin, Allah akan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsihi wala malih. Dan tentunya orang yang akan berbahagia di dunia maupun di akhirat ketika kita punya pasangan yang baik. Kalau seorang suami punya istri yang salehah, kalau seorang perempuan punya suami
yang saleh. Nah, tentunya pasangan yang baik ini itu bukan akan menjadi wasilah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa Cipanas TV yang berbahagia, ya, apa yang saya sampaikan mungkin tidak begitu panjang lebar, tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa Cipanas TV yang dimuliakan Allah, tentunya kita semua berharap kita ingin menjadi orang yang baik. Bukan cuma dalam pandangan manusia, tapi kita ingin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyubahu. Ketika Allah akan mengiradah atau menyatakan bahwa seorang manusia itu punya nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini paling tidak mempunyai 3 ciri. Yang pertama, faqahahu fiddin, diberikan kefahaman dalam urusan agama. Jadi orang yang baik dalam pandangan Allah, dia orang yang mengerti dengan agama, paham. Dia seorang faqih. Artinya apa? Dia rajin menuntut ilmu, terutama kajian-kajian ilmu agama. Tidak mesti kiai, tidak mesti ulama, kita juga orang awam. Tapi kalau kita berkeinginan untuk memahami agama, artinya kita rajin ke pengajian, kita menghadiri majelis-majelis ta'lim, kita silaturahmi kepada para ulama, para kiai, orang-orang yang faham agama, tentunya kita pun akan menjadi orang yang faqih, yang memahami ajaran agama kita. Ini adalah tanda bahwa Allah akan mentakdirkan kita sebagai orang yang baik. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, orang yang selalu juhud dalam urusan dunia. Artinya dunia ini tidak menjadi tujuan utama, tapi hanya sebatas persinggahan. Orang yang hidup di dunia ini hanya sebatas usaha, upaya dalam rangka menanamkan amal-amal soleh yang tentunya pahalanya atau panen amalnya kita akan raih nanti di akhirat. Jadi orang yang juhud terhadap urusan dunia, orang yang menganggap sepele, dunia ini enteng-enteng saja, dunia ini tidak menjadi tujuan utama. Itu. Justru yang lebih diutamakan adalah kepentingan akhirat. Walaupun dia hidup di dunia penuh dengan limpahan harta, dia punya pangkat jabatan, tapi itu hanya sebagai sarana untuk menjadikan dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah akhirat. Kemudian ciri yang ketiga, wa basarahu ayubahu, orang yang selalu melihat kepada kekurangan dirinya. Dia tidak pernah melihat kekurangan-kekurangan orang lain, tapi lebih banyak introspeksi diri. Itu. Sebagaimana yang diisyaratkan, kalau kita menunjuk orang dengan telunjuk, itu berarti kesalahan orang lain itu cuma satu. Sementara jari yang menunjuk kita ini begitu banyak. Paling tidak ada 4 atau 3 jari. Artinya apa? Kita sadar kesalahan kita lebih banyak daripada orang lain. Maka orang yang baik itu yang selalu banyak introspeksi diri, lebih mengoreksi kekurangan, kejelekan diri sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain.
Tentunya ketika kita mencari-cari kesalahan orang lain, kita akan merasa lebih baik, kita merasa lebih mulia. Tentunya ini salah satu perilaku orang yang sombong. Tentunya kalau kita lebih banyak mencari kesalahan, kekurangan diri, kita akan menjadi orang yang tawadu. Kita merasa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan orang yang mulia, yang tentunya kita hanya mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk saya secara pribadi, juga untuk para pemirsa Cipanas TV yang insya Allah semoga Allah limpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.